Ini sesuai dengan arahan Al-Quran adalah seperti yang tersebut dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau Allah masih diyakini, kalau masih ada orang yang meyakini bahwa Allah itu duduk dalam satu tempat, Allah diyakini bahwa Allah itu duduk di atas arasy, walau kana lahu makan lakana lahu amthal, maka tentu Allah itu punya sama, punya ukuran, punya diameter, punya ketinggian, dan seterusnya. Dan semua bentuk-bentuk itu, apakah besar, kecil, panjang, pendek, berada dalam setempat, itu semuanya sifat makhluk, dan Allah mustahil ya dari sifat-sifat makhluk itu sama dengan sifat-sifat makhluk itu. Maka Imam Abi Hanifah misalnya radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan wasifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhlukin. Sifat-sifat Allah semuanya sangat berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah mengetahui la ka'ilmina, tidak sama dengan ilmu kita. Allah berkuasa la kaqudratina, tidak sama dengan kekuasaan kita. Allah melihat tidak sama dengan karu'yatina, seperti mata kita atau pandangan kita. Dan Allah yatakallam, bicara la kakalamina, tidak sama dengan cara kita bicara. Mendengarnya juga tidak sama dengan cara kita mendengar. Kenapa? Kita nahnu natakallam bil alat wal huruf. Kita ini bicara harus ada bantuan alat, bantuan telinga, bantuan ya, semua perangkat-perangkat yang dimiliki oleh telinga kita ini, termasuk bantuan huruf. Ya, kita ini bicara perlu ada mulut, perlu ada lidah, ada tenggorokan tempat keluarnya huruf, dan seterusnya. Mustahil Allah punya tenggorokan, punya mulut, ya, untuk kemudian keluar ucapan-ucapan itu. Jadi inilah mazhab ahli sunnah mengajarkan kita bagaimana mentanzihkan Allah, ya, zatan wa sifatin. Nah, seperti ini kata Imam Malik, fahadha nassun sarih minal Imam Abi Hanifah. Ini ungkapan yang sangat nyata dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tentang menjauhkan Allah secara zat dan sifat sama dengan makhluknya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang diajarkan oleh salaf saleh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Ya, ini populer ini. Nahnu natakallam bil alat wal huruf. Kita ini bicara harus ada bantuan alat. Ya, bantuan lidah, bantuan bibir, bantuan tenggorokan, huruf, dan lain sebagainya. Dan Allah jangan kita persepsikan sama dengan cara bicara kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan walladzi yaqul, ini kata Abu Hanifah ini, walladzi yaqul Allah yatakallam bil huruf was-shaut ja'alahu ka khalqi. Orang yang meyakini bahwa Allah itu bicara sama dengan manusia, sama dengan makhluk, yang di situ abjad keluar, huruf keluar, ada suara seperti ketika kita bersuara, berarti ja'alahu ka khalqihi. Sama saja kalau dia menjadikan Tuhan itu sama dengan makhluknya. Ya, dan
Tak mungkin ya Allah sama dengan makhluknya. Jadi Imam Abu Hanifah juga berkata, waqala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa laysa qurbullahi ta'ala wala bu'duhu min tariq tulil musafa wa qisariha. Allah bukan maknanya dekatnya seseorang kepada Allah, qurbullahi dekatnya Allah kepada kita misalnya, ataupun jauhnya itu dalam konteks ukuran meter. Oh bukan. Jadi ketika misalnya kita mengatakan atau ada orang yang yakin bahwa Allah itu ada di langit, maka itu kan sisa kita mengukur berapa jaraknya bumi dengan langit. Ya, sisa kita mengukur, terserah. Mungkin ada orang berbeda-beda ukurannya, karena mungkin ada ukurannya itu berdasarkan cahaya, ya berdasarkan dan lain-lain sebagainya. Maka itu akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu berjarak secara meter. Padahal bukan itu maksudnya. Jauhnya dan dekatnya seseorang dari Allah bukan diukur dari tempat, bukan diukur dari ukuran jarak, tapi walakin ala ma'nal karamah wal hawan. Orang yang merasa diri dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah, itu maknanya ada di situ karamah, ada perlindungan, ada kemuliaan, ada penjagaan. Jadi orang yang merasa dekat dengan Allah, merasa dia diawasi. Ketika orang itu merasa diawasi, berarti nampak karamahnya, nampak kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang yang jauh dari Allah, bukan jauh dari dalam hal jarak tempat atau jarak waktu, tapi orang yang jauh dari Allah adalah orang yang dihinakan wal hawan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang taat dekat dengan Allah itu adalah bila kaif, ya, bukan dalam makna teknis atau ukuran, tapi merasakan suasana batin yang dia dalam kondisi dekat dengan Allah. Ya. Wal 'asi ba'idun anhu bila kaif. Demikian pula orang yang penuh dengan maksiat merasakan jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya al-hawan. Jadi kehinaan, Allah memberikan dalam bentuk kehinaan. Nah, karena itu disebutkan, jadi misalnya ketika menjelaskan ayat ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya di situ maknanya hayyun qayyum qadir sami' basir alim, ya, dan walaysa jarihah. Dan ketika misalnya ada ayat mengatakan yadullahi fawqa aydihim, ini kan secara teks ini yad itu artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita harus meyakini bahwa Allah itu bukan terdiri dari bentuk jarihah, bentuk tubuh seperti tubuh-tubuh makhluk, tapi dialah khaliqul ayadi. Ya, dialah yang menciptakan ya bentuk-bentuk masuk tangan. Pandangan imam yang lain, Imam Malik radhiyallahu anhu juga ya pernah menyatakan, maqal Imam Malik, bahwa ketika seorang datang kepadanya, anna rajulan dakhala alal Imam Malik
faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, dalam surat Taha itu Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang tentang ayat ini, lalu ditanya, kaifa istiwa'uhu? Bagaimana Allah itu duduk? Bagaimana itu istiwanya? Ya, apa kata Imam Malik? Ar-Rahman ala kama wasafa nafsuhu wa la yuqal kaifa wa kaifa anhu marfu. Jadi tidak perlu kita tanya bagaimana ya caranya, tidak perlu. Ya, kalau kita tanyakan atau kita yakini bahwa Allah itu duduk, maka itu masih berbentuk atau ungkapan berbentuk hal yang sifatnya teknis, ya, dan kaifa anhu marfu. Semua yang berkaitan dengan teknis itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bertanya atau meyakini seperti ini, inilah yang disebut rajulun su sahib bid'ah. Inilah yang melakukan sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah ada pada masa sahabat. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah diajarkan oleh ulama salaf. Ya, tidak pernah diajarkan oleh tabi'in. Ya, dan ulama-ulama. Terutama ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam yang lain misalnya juga menyebutkan bahwa seperti Imam Syafi'i, aqwal al-Imam Syafi'i situ menyebutkan, ini lebih lebih agak tegas di sini. Imam Syafi'i thabata ya anna Syafi'i qal. Jadi ini dasarnya ya bisa dipercaya sumbernya, ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata, mangqala, siapa yang berkata Allahu jalisun alal arsy kafir. Nah, ini luar biasa nih. Jadi lebih bagus kita jangan memvisualisasikan Allah sama dengan makhluk. Dan Imam Syafi'i menyatakan anna khaliqal alam wahid la syarikalah, fardun la thaniyalah. Wa ma'na al-wahdaniyah fi sifatihi annahu yastahilu alaihi tajzi'ah wa taba'ud wahman aw taqdiran. Ini tegas ini Imam Syafi'i berkata bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Maha Esa, wahid, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada temannya. Fardun, satu, la thaniyalah, tidak ada duanya. Maknanya Esa, makna al-wahdaniyah fi sifati, bagi sifatnya adalah mustahil bagi Allah itu tajzi'ah wa taba'ud. Jadi mustahil Allah itu berbentuk potongan-potongan. Itu kalau ada telinga itu berarti namanya tajzi'ah, at-taba'ud. Taba'ud itu ada bagian kepala, ada bagian telinga, ada bagian mata, ada bagian tubuh yang lain, itu namanya taba'ud. Itu mustahil. Ya, mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik secara wahman atau takdiran. Ya, apakah itu hanya dalam bentuk lintasan, dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk pikiran dan seterusnya, hilangkan semua seperti itu. Alamu annal bari ta'ala laisa bijauhar wala jism wala ar. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak berbentuk jauhar, tidak berbentuk tubuh, ya, tidak berbentuk fisik. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh beliau, oleh Imam Syafi'i, bahwa
Innahu ta'ala kana wala makan. Fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihil makan. La yajuzu alaihi taghyir fi dhatihi wala tabdil fi sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya tempat. Dialah yang menciptakan tempat. Dan secara azali sejak dulu tanpa ada permulaan, itu namanya azali. Seperti itu sebelum dia menciptakan tempat. Tidak mungkin Allah itu taghyir, ada perubahan-perubahan. Dulu tidak ada tempat, kemudian setelah ada tempat dia kemudian berada dalam suatu tempat. Itu namanya taghyir. Jadi apa adanya sebelum adanya tempat, begitu juga sampai sekarang. Jadi kalau kita sekali lagi membatasi Tuhan dalam suatu tempat, berarti kita mengkerdilkan itu Maha Kuasa. Kita meyakini bahwa Allah itu membutuhkan satu tempat. Ya, la yajuz alaihi taghyir fi dzatihi. Ya, wala fi sifatihi. Beliau juga berkata, "Man intahada," siapa yang berusaha untuk memikirkan Tuhannya, ya, zatnya, meyakini bahwa Allah punya ini, Allah punya itu. Ya, itu namanya berupaya menintah Allah. Siapa yang berkeras bahwa Allah ini punya tangan, Allah ini punya tubuh yang lain-lain, maka dia akan berakhir dalam satu kesimpulan, fantaha ila mujudin yantahi ilaihi fikruhu. Maka dia akan berakhir dengan satu kesimpulan yang ada di otaknya. Jadi kalau diyakini bahwa Allah ini memiliki satu tubuh, maka seorang itu akan berhenti dalam satu kesimpulan seperti apa yang ada dalam pikirannya. Dan ketika itu berhenti dalam satu titik, itulah namanya fahuwa musyabbih. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Waliyazbillah. Tapi bahayanya juga, wa man intaha ilal adam as-sarf fahuwa mu'attil. Siapa yang berhenti dalam satu kesimpulan bahwa kalau begitu tidak ada, wah ini sama bahayanya juga, bahwa mu'attil. Dia itu ingkar. Tapi wa man intaha ila mawjudin, tapi siapa yang memikirkan atau memberi kesimpulan bahwa Allah itu mawjud, Allah itu ada, tapi dia merasakan kelemahannya untuk mengenalnya, itu namanya muwahhid. Itulah orang yang mengesahkan Allah. Jadi kita pilih sisa ada tiga tawaran ini. Mau menjadi musyabbih. Musyabbih itu artinya berakhir pada satu kesimpulan bahwa Allah sama. Allah duduk maka dia sama. Allah turun, Allah diam, Allah bicara, ya, itu berakhir pada satu kesimpulan musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kita sudah sering mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tapi siapa yang menjadi mu'attil, kalau begitu, ya berarti tidak ada Tuhan. Karena susah dideteksi. Maka itu namanya mu'attil. Sama bahayanya. Musyabbih itu menyerupakan Allah. Musyabbih. Mu'attil itu menghilangkan kekuasaan Allah. Menghilangkan Allah. Ya. Dua-duanya tidak dibenarkan. Maka menurut Imam Syafi'i, yang baik adalah muwahhid. Bagaimana itu orang yang muwahhid? Berhenti dalam satu kesimpulan bahwa Allah itu ada, mawjud. Tapi untuk mendeteksinya, i'tarafa bi'ajazihi. Dia tahu, orang itu tahu bahwa otaknya tidak mampu untuk mendeteksinya. Tak usah pikirkan. Kita hanya berkeyakinan bahwa Allah itu ada, tentang tempatnya, caranya, waktunya, teknisnya,
Jangan dipikirkan. Orang yang seperti ini itu namanya muwahhid. Ya, inilah yang disampaikan oleh para ulama salaf saleh, ya, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Nah, bagaimana dengan imam yang lain? Ya, ini Imam Ahmad bin Hambal. Kira terakhir pengajian kita ini, Imam Ahmad bin Hambal yang sering kali oleh kelompok Mujassimah ini, ya, menjadikan tokoh Ahmad bin Hambal sebagai, ya, dia klaim bahwa ulama yang menjadi pelopor bahwa Allah itu berada di suatu tempat. Nah, bagaimana klaim mereka? Apakah betul Imam Ahmad bin Hambal, ya, berkeyakinan seperti itu? Hadal Imam Ahmad radhiyallahu anhu yaqul, inilah Imam Ahmad bin Hambal berkata, berpendapat, bitanzihillahi 'anil jismiyah wa sifatil makhluqat. Allah Maha Suci dari semua bentuk, segala bentuk jismiyah, fisik dan sifat-sifat makhluk. Ya. Dan Imam Ahmad bin Hambal bari minhum, ya, terbebas dari kelompok yang memasukkannya atau menganggapnya sebagai kelompok Mujassimah. Ya, famadhabul Imam Ahmad laisa madhhabut tajsim bihalim min al-ahwal. Tidak mungkin, ya, Imam Ahmad bin Hambal memiliki pandangan, keyakinan, akidah seperti mazhabut tajsim, ya, yang memvisualisasikan Allah dalam satu bentuk. Bahkan disebutkan di sini, ya, bahwa orang yang berkata tentang jismiyahnya Allah, faqal innal asma ma'khudatun minasy syari'ah wal lughah wa ahlul lughati wada'u hadzal ism ala kulli dhi tul wa arad, dan seterusnya. Jadi menurut beliau bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin, ya, tidak sama, ya, dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau demikian, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala kharijun an dzalika kulli. Allah itu tidak mungkin, ya, sama dengan apa yang dibayangkan oleh orang untuk memvisualisasikan atau menyamakan Allah dalam satu bentuk.